Sisi ini teh mendingan dia lanjutin terus jualan di Shopee. Kalau lanjutin, caranya gimana? Supaya tetap si bisnisnya stable, supaya tetap profitnya sehat. Invest di platform baru atau bikin platform sendiri sebenarnya sangat-sangat worth it. Cuman si brand ini harus ngerti dulu gimana cara nge-marketinginnya supaya customer baru ataupun customer yang udah ada yang tadinya biasa beli di Shopee atau di TikTok jadinya mau beli di website. Nah, caranya gimana ya? Berarti mulai menjelaskan, mulai memaparkan secara detail kalau order di website tuh sebenarnya mudah, aman. Kan sebenarnya pertanyaan selalu dari customer kayak takutnya kalau order di website itu nggak aman, terus takutnya ribet segala macem gitu ya kalau misalnya order di website. Nah, itu perlu sangat-sangat dijelaskan gitu. Terus kalau bisa ada beberapa penawaran yang bisa menarik ketika mereka atau si customer ini kenapa harus order di website kayak gitu. Sebenarnya semua jenis bisnis bisa aja karena biasanya bukan berdasarkan kalau misal ngomongin shifting dari marketplace sebenarnya sama-sama digital platform gitu. Jadi mau pindah ke website ataupun misalkan direct order to WhatsApp juga sama-sama aja kan sebenarnya gitu. Masih digital platform lah gitu. Cuman mungkin bedanya ada beberapa yang menjadi pertimbangan customer tuh ketika ngomongin bahwa si marketplace ini punya fitur-fitur yang bisa ngasih benefit ke si customernya. Contoh kayak gratis ongkir, terus bisa COD. Nah, makanya strategi-strategi si brandnya juga harus bisa bukan mengalahkan tapi lebih ke memitigasi supaya si customer ataupun si pelanggan tuh mau tetap beli di website atau di WhatsApp gitu. Berarti ini tuh ngomongin si brand ownernya yang nggak ngerti gitu. Oke, pertama pasti kalau ngomongin nggak ngerti harus belajar dulu supaya ngerti minimal dasarnya, minimal alur proses bisnis online tuh kayak gimana gitu cara kerjanya, terus platformnya apa aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya secara teknis ataupun strategi itu bisa hire tim pastinya gitu. Kan tadi bilangnya nggak punya tim. Jadi ketika ngomongin nggak punya tim harus hire tim supaya ada yang bisa menjalankan atau mengeksekusi apapun itu yang mau diaktifasi di digital marketing gitu. Sangat penting karena tadi kan krusial sekali ketika ngomongin sebenarnya mungkin pembisnis ini tuh secara konsep dasar bisnis dan jualan pasti sudah sangat-sangat ngerti kan. Cuman mungkin mereka tuh punya kendala ketika nantinya menjalankan tools ataupun menjalankan strategi-strategi yang berbeda antara bisnis offline sama bisnis online. Jadi si hire team ini sangat krusial karena bisa membantu lebih mengarahkan si owner tersebut untuk lebih mengerti soal tadi alur proses bisnis online ini kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan nggak mau ngurusin timnya sendiri ataupun nggak mau ribet ngurusin banyak orang di dalam sebuah organisasi gitu, di zaman sekarang tuh kita bisa hire agensi yang dimana bedanya pasti ketika hire tim satu-satu, misalkan contoh dari mulai customer service, terus admin, terus misalkan advertiser gitu kan. Kalau misalkan kita hire orang satu-satu ke dalam organisasi kita, berarti kita harus mengelola banyak orang kan di situ. Nah, bedanya kalau misalnya kita hire agensi untuk mengelola bisnis kita, itu tuh kita bisa lebih efektif secara pengelolaan tim karena mungkin kalau sama agensi yang berhubungan sama kitanya paling cuma 1 sampai 2 orang doang, sisanya urusan mereka yang handle gitu. Jadi secara pengelolaan tim bisa lebih efektif dan efisien gitu. Terus secara keahlian juga si agensi ini pasti sudah memiliki keahlian-keahlian khusus gitu sesuai apa yang kita butuhin. Nah, kalau ngomongin
biar nggak dibohongin gitu ya, sama sebenarnya kerja sama siapapun kemungkinan untuk dia bohongi bisa bisa terjadi gitu ya. Makanya secara pemahaman mau kerja sama dengan siapapun harus dulu punya pemahamannya gitu, minimal pemahaman dasar. Contoh misalkan ketika mau kerja sama dengan agensi marketing, berarti harus mengerti dulu sedikitnya bagaimana cara marketing digital itu bekerja, apa aja bagiannya, kalau misalkan iklan tuh kayak gimana prosesnya, terus nanti pembayarannya seperti apa gitu. Nah itu bisa dipelajari karena itu masih di hal-hal yang sangat mendasar gitu. Jadi kalau misal ngomongin gimana caranya supaya kita enak kolaborasi dan bersinergi dengan si agensi yang mau kita ajak kerjasama, kitanya juga minimal harus punya pemahaman sedikitnya terkait apa yang mau kita kerjakan di project tersebut.